Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang PT Lehman Brothers. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sofia dengan NPM 9384. Lalu ada teman-teman saya yaitu Ditya Farida Alfiani dengan NPM 9365. Lalu ada Raffi Rizky Irzamdi dengan NPM 9372, lalu ada Fauzi Ramdan dengan NPM 9386, lalu ada Riana Hernawati dengan NPM 9396, lalu ada Kemal Albar dengan NPM 9399. Berikut mid mapping dari PT Lehman Brothers. Yang pertama ada sejarah. PT Lehman Brothers merupakan sebuah firma jasa keuangan yang didirikan oleh Henry Lehman pada tahun 1844 dan mengalami kepailitan pada tahun 2008. Lehman Brothers mengalami kepailitan karena memutuskan untuk berinvestasi pada program KPR khusus yang diperuntukkan bagi warga Amerika Serikat yang berpenghasilan rendah maupun tidak tetap, dan program tersebut dinamai subprime mortgage. Keputusan untuk memilih subprime mortgage inilah yang menjadi penyebab utama kebangkrutan firma jasa keuangan ini. Selanjutnya ada kejayaan. Yang pertama ada ekspansi. PT Lehman Brothers terus berlanjut hingga ke pertengahan abad ke-20, di mana pesatnya industri minyak. Lehman Brothers juga selalu mengikuti perkembangan industri yang ada di Amerika Serikat. Yang kedua ada sponsor. PT Lehman Brothers juga telah mensponsori beberapa perusahaan seperti Murphy Oil, Halliburton, TransCanada, dan KRMCG. Selanjutnya kebangkrutan. PT Lehman Brothers mengalami penurunan saham sebesar 90% pada tanggal 15 September 2008. Dan pada tanggal 17 September 2008, akaun dan nama Lehman Brothers dihapus dari daftar perdagangan di New York Stock Exchange. Selanjutnya ada faktor kebangkrutan. Faktor kebangkrutan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal itu disebabkan oleh divisi trading dan divisi banking. Jadi pada masa itu ada perbedaan pandangan mengenai strategi yang tepat untuk membesarkan Lehman Brothers. Kubu trading melihat bahwa strategi yang tepat adalah dengan memfokuskan usaha perdagangan dan underwriting surat-surat berharga. Sedangkan kubu banking menginginkan agar Lehman Brothers menggunakan kapitalnya secara agresif untuk jenis usaha yang lebih beresiko namun lebih menguntungkan. Lalu di faktor eksternal ada krisis subprime mortgage yang berakibat pada kejatuhan Lehman Brothers yang menyurutkan ketersediaan likuiditas di pasar modal dan berdampak pada kesulitan pencarian sumber dana bagi perusahaan yang ingin melakukan ekspansi atau pengembangan. Tidak hanya itu, perusahaan yang memiliki aset obligasi ataupun surat berharga lainnya akan mengalami penurunan nilai aset akibat penurunan harga saham dan obligasi secara keseluruhan. Jadi, bukan hanya tidak bisa melakukan pengembangan, namun perusahaan tersebut juga mengalami kerugian yang berdampak pada penghematan operasional, termasuk pengurangan jumlah tenaga kerja. Dengan demikian, kinerja sektor real pun ikut terganggu. Ini menjadi dampak tidak langsung dari kebangkrutan Lehman Brothers yang mempercepat dan memperburuk krisis di Amerika Serikat. Lalu selanjutnya ada dampak kebangkrutan, yaitu yang pertama meningkatnya jumlah pengangguran di Amerika Serikat, kedua memperburuk krisis ekonomi global tahun 2008, ketiga Wall Street menjadi terpuruk, lalu terakhir melemahnya rupiah. Kemudian ada analisis SWOT, strength, kekuatan. Lehman Brothers selalu berusaha untuk mengikuti perkembangan industri di Amerika Serikat. Contohnya seperti merambah ke industri minyak, lalu pada tahun 1950-an melirik ke industri teknologi, dan perusahaan yang mereka sokong adalah Digital Equipment Corporation. Lehman Brothers diberikan kepercayaan untuk menjadi penyalur surat hutang negara berkat sepak terjangnya di sektor pasar modal dan membuka kantor cabang internasional pertamanya di Paris.
Kemudian reputasi Lehman Brothers semakin meningkat setelah pada tahun 1962 bersamaan dengan Salomon Brothers, Merrill Lynch membentuk asosiasi yang diberi nama Forum yang menjadi kompetitor tangguh bagi perusahaan-perusahaan underwriter lain, memprakarsai pembentukan New York Cotton Stock Exchange, sebuah lembaga pertama yang memfasilitasi perdagangan future untuk komoditi, dan Meyer Lyman terpilih dalam jajaran Dewan Direksi generasi pertama. Dalam acara LLB China Law Award tahun 2008, Lehman Brothers mendapatkan penghargaan Deal of the Year, pasar utang Deal of the Year, pasang ekuitas Deal of the Year. Selanjutnya yaitu ada weakness atau kelemahan. Nah, yang pertama yaitu ada kondisi internal perusahaan menjadi salah satu penyebab jatuhnya Lehman Brothers. Nah, jadi pada tanggal 3 Juli 2008 mengindikasikan bahwa kondisi di dalam perusahaan tersebut menjadi salah satu faktor penyebab jatuhnya Lehman Brothers. Nah, yang kedua yaitu Lehman Brothers bersumber jumlah subprime dan surat utang berisiko tinggi beragun aset yang terlalu banyak. Nah, dalam hal ini didapatkan kerugian besar Lehman Brothers akibat aset beragun efek semakin membengkak sepanjang tahun 2008. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada Lehman menghadapi tekanan kuat di tengah-tengah lingkungan ekonomi yang sulit pada awal tahun 1970-an. Nah, dengan hal itu pada tahun 1972 perusahaan ini mengalami atau menghadapi masa-masa sulit, dan pada tahun 1973 PT Peterson dan Chief Executive Officer telah dibawa masuk untuk menyelamatkan perusahaan. Opportunity atau peluang. Seiring dengan pertumbuhan bisnisnya, kemitraan singkat antara Lehman Brothers dan saudagar kapas John Wesley Dole terbentuk. Lalu yang kedua, Lehman Brothers diberikan kepercayaan untuk menjadi penyalur surat utang negara berkat sepak terjangnya di sektor pasar modal. Lalu yang ketiga, penetrasi Lehman Brothers ke sektor finansial semakin berkembang. Lalu yang keempat, Lehman Brothers melakukan pelebaran usaha dari perdagangan komoditi ke perdagangan instrumen investasi pada tahun 1887. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Pertama, hilangnya kepercayaan investor terhadap perekonomian mengakibatkan penarikan dana mereka dari pasar modal. Kedua, operasi anak usaha Lehman Brothers yang dihentikan mulai dari layanan perbankan sampai broker di pasar modal. Ketiga, penurunan indeks saham gabungan di beberapa bursa efek, baik bursa efek yang memperdagangkan saham Lehman Brothers maupun tidak. Baik, kesimpulan dari seluruh materi yaitu berdasarkan pengertian perubahan, yaitu perbedaan keadaan dari fase tertentu menuju fase yang lain, dan juga tidak semua perubahan itu baik. Pengertian hal tersebut dapat kita lihat pada Bank Lehman Brothers. Walaupun Bank Lehman Brothers menjadi salah satu bank terbesar di dunia, bank tersebut ternyata memiliki berbagai permasalahan yang berdampak pada runtuhnya Bank Lehman Brothers, seperti persaingan internal perusahaan antara divisi trading dan divisi banking. Juga krisis subprime mortgage yang mengakibatkan bank tersebut mengalami kerugian sebesar 2,8 miliar US dollar dan dipaksa menjual 6 miliar US dollar asetnya pada kuartal fiskal kedua. Runtuhnya Bank Lehman Brothers juga tidak hanya berdampak pada Amerika Serikat saja, bahkan dampaknya dirasakan oleh negara lain. Demikian presentasi materi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.